Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, yaitu di bagian 1 kita udah membahas gimana caranya memperoleh data yang akan kita gunakan sebagai data training dan juga data validasi untuk transfer learning menggunakan GoogleNet. Bagi yang belum melihat video ini, apa sih transfer learning itu? Jadi transfer learning adalah proses mentraining ulang jaringan saraf tiruan yang sudah di-training oleh Google yang disebut sebagai GoogleNet. Nah, pada bagian 1 kita udah bahas cara mendapatkan data yang akan kita gunakan untuk proses training, yaitu sumbernya dari Kaggle, dan saya sudah tuliskan link untuk download data tersebut, di mana total data ada 14.000 sekian, dan ukuran semua data, ukuran file untuk semua data itu sekitar 3 GB. Jadi kalau Anda ingin mencoba melakukan transfer learning menggunakan GoogleNet, mengikuti video ini, jadi Anda siapkan dulu datanya, nanti baru Anda bisa coba praktek dengan menggunakan program MATLAB seperti yang saya kerjakan di sini. Baik, sekarang ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya tunjukkan dulu datanya yang kita download kemarin atau pada video sebelumnya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan gimana caranya manggil GoogleNet dari App Designer dan gimana cara memodifikasinya supaya nanti bisa di training ulang. Yang pertama untuk data. Jadi datanya yang sudah kita peroleh kemarin itu ini ada dalam folder FMD dataset. Jadi ada 3 kategori data, yaitu incorrect mask. Nah, ini ada data gambar orang-orang yang pakai masker tapi makainya kurang sesuai. Jadi ada yang hanya dipakaikan di dagunya atau hanya dipakai itu ya menutupi mulutnya aja, sedangkan hidungnya masih kebuka. Kemudian gambar-gambar yang kedua ini yang menggunakan masker dengan benar. Dan di situ ada yang pakai maskernya bercorak atau ada juga yang sewarna. Kemudian yang tidak pakai masker, nah yang tidak masker ini juga ada yang datanya sederhana, ada yang datanya tidak sederhana. Nah, nanti silakan Anda lihat sendiri setelah Anda punya datanya. Untuk membuka GoogleNet, klik apps, kemudian klik Deep Network Designer. Butuh beberapa detik untuk membuka karena memang cukup berat programnya ini. Nah, ini dia App Designer. Nah, coba kita scroll ke bawah. Ini ada banyak pre-trained neural network yang tersedia dan bisa dipakai. Jadi kita pilih GoogleNet. Jadi ini ya, GoogleNet, klik open. Oke. Sedang mengimport. Coba kita maximize biar kelihatan jelas. Nah, ini adalah arsitektur dari GoogleNet. Jadi cukup menyeramkan. Coba kita perbesar. Nah, ini coba kita lihat di bagian awal. Itu ada input tentunya. Maaf kejauhan. Nah, ini data. Untuk data ukurannya adalah 224 kali 224 kali 3. Ini ukuran gambar yang dijadikan input. Jadi kalau ada gambar yang ukurannya belum sesuai dengan ukuran image input, ya kita sesuaikan dulu. Nah, kemudian kita lihat di bagian akhir. Ini ada fully connected sama output. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi kalau fully connected default dari GoogleNet itu ada 1000. Jadi
outputnya ada 1000. Nah, sedangkan untuk data yang akan kita training ulang atau kita lakukan proses transfer learning itu outputnya ada 3. Nah, sehingga kita harus mengganti ini dan angkanya nanti di sini diganti dengan 3. Cuman kita nggak bisa ngedit ya. Jadi bisanya ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan yang baru. Jadi bisa diambil di sisi kiri dari layar ini ada fully connected layer. Scroll aja. Ini saya perbesar dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini dia. Nah, kemudian arah panahnya pindah ke yang baru ini. Ya, jangan lupa diganti outputnya ada 3. Oke, nah kemudian ini kita hapus. Selanjutnya tambahkan panah dari fully connected baru yang kita tambahkan ke softmax layer. Nah, softmax ini otomatis. Kemudian ada yang perlu diganti juga, yaitu di bagian output, yaitu classification layer. Nah, ini karena bawaan dari Google tadi, jadi otomatis 1000 nggak bisa kita edit juga. Nah, untuk ganti supaya jadi 3, supaya otomatis mengikuti fully connected layer, ya ini harus kita hapus aja. Oke, kemudian kita tambahkan lagi bagian classification layer untuk menggantikan yang tadi. Oke, sini ya. Kemudian hubungkan dengan panah. Oke. Jadi kita sudah merubah arsitektur dari GoogleNet untuk bagian output. Nah, kemudian jangan lupa hasilnya diekspor ke dalam workspace MATLAB. Klik export. Oke. Jadi nama variabelnya adalah lggraph1. Nah, disimpan di workspace. Nah, sekarang coba kita buka jendela utama MATLAB-nya. Nah, ini sudah ada di sini lggraph1. Oke, ini adalah GoogleNet yang sudah kita modifikasi di bagian outputnya. Oke, lanjut ke berikutnya adalah memanggil file gambar yang akan dijadikan sebagai data training dan juga data validasi. Oke, kita tambahkan baris perintah. Nah, untuk memanggil gambar di dalam folder kita gunakan perintah image data store. Jadi kita buat variabel baru imds sama dengan image data store buka kurung. Nah, ketikkan nama foldernya yaitu fm dataset. Nah, berikutnya karena file-file itu ada di dalam subfolder, jadi ketikkan include subfolder sama dengan true. Kemudian kita ingin menggunakan nama subfolder sebagai label, sehingga ini kita pilih label source sama dengan folder name. Jadi nanti setiap filenya itu labelnya adalah nama foldernya. Oke, begitu ya. Kita coba jalankan dan tambahkan satu perintah di bawahnya lagi. Nah, sekarang coba kita lihat salah satu gambar dengan menggunakan perintah read image imds. Ini kita ambil aja gambar ke-1. Nah, ini terlihat bahwa ukuran gambar pertama adalah 126 x 90 x 3. Jadi ukurannya belum sesuai dengan ukuran dari GoogleNet tadi, sehingga harus kita ubah supaya sesuai menggunakan perintah yang namanya augmented data store. Oke. Apakah gambar yang lain juga demikian? Kita coba panggil gambar yang ke 10.000. Nah, ukuran gambar yang ke 10.000 adalah 200 x 200 x 3. Jadi ini menandakan bahwa setiap gambar itu ukurannya ada kemungkinan berbeda satu sama lain alias tidak sama, sehingga harus kita samakan. Nah, sebelum kita samakan, kita split dulu datanya. Jadi kalau kita lihat di sini total data ada berapa ya? Oke, kita coba lihat total data dulu. Jadi imds
kita ketikkan aja imds.files. Nah, ini ada 14.536 data. Itu total gambar. Karena datanya berupa data gambar. Nah, sehingga coba kita split sekarang ya. Gunakan perintah Oke, jadi untuk data training kita namakan train ds, kemudian untuk validasi, untuk tes kita namakan tes ds. Kemudian perintahnya adalah split label imds, memanggil ini data store yang di atasnya, kemudian kita gunakan 70% untuk data training atau train ds, jadi sisanya adalah 30% untuk tes ds. Oke. Hasilnya kira-kira begitu. Nah, berikutnya kita augmentasi, jadi kita ubah ukuran gambarnya supaya sesuai dengan ukuran gambar dari GoogleNet. Misalkan ukuran gambarnya adalah SM, gitu aja ya. SM sama dengan di mana ukuran GoogleNet-nya? Ukuran GoogleNet-nya ada di lggraph 1, yaitu lggraph1.layers layer ke 1. Jadi kalau gini aja nanti keluar layer ke 1 itu ukurannya ini, input size, name, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin manggil yang ini aja berarti tambahkan titik input size dot input size. Oke, jadi SM ini ukurannya adalah ukuran dari GoogleNet. Itu yang kita gunakan sebagai patokan. Nah, kemudian kita augmentasi, kemudian kita masukkan ke dalam variabel train img. Nah, misalkan begitu ya. Sama dengan augmented image data store. Output size-nya mengikuti input dari GoogleNet. Kemudian tes ds. Terus, nah ini color pre-processing kita gunakan gray to RGB. Jadi kalau misalkan ada gambarnya itu yang gambar gray, hanya ada satu lapis, nanti akan di-convert ke bentuk RGB karena input dari GoogleNet itu adalah gambar RGB. Selanjutnya untuk tes img, kita namakan itu aja. Perintahnya augmented image data store SM, ukuran dari GoogleNet, kemudian tes ds. Nah, ini yang atas salah nih, ini harusnya train ds. Kemudian tambahkan option color pre-processing sama dengan gray to RGB. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat cara melakukan training ulang menggunakan GoogleNet dan juga data yang sudah kita siapkan. Coba kita buka ya website dari MATLAB-nya karena saya tidak ingat semuanya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa untuk melakukan training itu perintahnya adalah seperti ini. Jadi ketika train network, ini MATLAB atau perintah MATLAB-nya, kemudian ini data, dan ini adalah layers. Berarti layer ini kalau kita mau menggunakan GoogleNet yang sudah dimodifikasi, nah kita tadi sudah punya lggraph, itu hasil dari export
arsitektur dari GoogleNet. Kemudian option ini adalah beberapa pilihan yang ingin diterapkan di dalam proses training. Jadi coba kita pakai ini dan kita tambahkan beberapa. Opsinya ini ya. Jadi yang pertama untuk metode di dalam update bobotnya itu pakai SGDM. SGDM itu singkatan dari Stochastic Gradient Descent with Momentum. Kemudian mark epochnya 20. Nah ini akan sangat lama karena datanya cukup besar. Untuk data gambar yang ukurannya 224 kali 224 sebanyak 14.000 itu cukup besar. Akan butuh proses yang cukup lama untuk setiap epochnya, sehingga di sini saya gunakan 3 aja. Nah, kemudian untuk initial learning rate adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi atau bisa juga kita ubah ya, misalkan 0,001 begini. Nah, kemudian untuk verbose itu sama dengan false. Jadi artinya kalau ditulis true itu akan ditampilkan apa ya, agak lupa, nanti coba kita bahas lagi terkait dengan verbose. Nah, kemudian untuk plot ini training progress, jadi nanti dalam proses trainingnya akan diperlihatkan bagaimana perubahan dari akurasi dan loss dalam setiap iterasinya. Selanjutnya, karena kita udah bagi data menjadi data train dan data test, jadi kita bisa menambahkan validasi di sini. Validation data. Nah, ini pakai tes IMG, titik 3. Selanjutnya karena datanya cukup besar sehingga kita harus menggunakan mini batch supaya tidak out of memory. Mini batch size ambil 60 aja. Jadi semua data trainingnya dibagi menjadi 60. Kemudian apa lagi ya? Validation frequency kita biarkan. Nah, kemudian berikutnya kita tuliskan perintah untuk train networknya. Jadi saya copy aja di sini. Oke, kita jalankan dulu. Kemudian train network IMDS train. Nah, ini kita ganti dengan train IMG. Layernya kita ganti dengan LG graph 1. Kemudian option, ini sudah sama namanya. Nah, supaya nanti bisa kita akses perubahan atau history dari akurasi sama loss functionnya, kita tambahkan variabel info di sini. Jadi selain net kita punya info yang bisa disimpan nantinya dan bisa dipanggil ulang. Nah, sebagai informasi, jadi kalau pada video sebelumnya kita udah melihat gambar yang sama atau data yang sama di training menggunakan TensorFlow dan kemudian dijalankan melalui komputer yang punya GPU dan memerlukan waktu 1 jam. Nah, kali ini kita akan menjalankan di komputer yang GPU-nya tidak disupport oleh MATLAB karena saya menggunakan MacBook Pro M1. Jadi GPU dari MacBook Pro sebenarnya banyak, cuman sayangnya sampai saat ini masih belum support untuk MATLAB, sehingga saya training menggunakan CPU. Nanti kita lihat hasilnya apakah sebanding dengan training yang dilakukan pada GPU dengan menggunakan TensorFlow. Oke, jadi kita jalankan ini. Mungkin akan butuh waktu yang cukup lama. Nanti tetap saya rekam, hasilnya akan saya percepat nanti.
bagai busuk tanah yang kau lepaskan jantung hatiku. Meski kau sempat, cintamu masih tetap nafasmu menghiasi suasana saat ku kecium manis bibirmu. Cintaku tak harus memiliki dirimu, meski baik mengiris segala janji. Aku berdasar di ujung gelisah, diiringi syadu lembut lakumu. Kau sebagai aku jiwamu, memuka tiada menuai-nuai cintaku. Adanya sekutu rindu. Cintaku tak harus memiliki dirimu, meski mengiris segala janji. Malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Alhamdulillah, proses training akhirnya dapat selesai dalam waktu 73 menit sekian detik. Ya, mungkin karena pakai CPU jadi cukup lama. Nah, kita berharap semoga ke depan GPU di MacBook Pro ini sudah bisa digunakan di MATLAB sehingga untuk training deep learning ini menjadi lebih cepat. Dan karena GPU yang ada di MacBook Pro itu ada 10, nah itu akan sangat luar biasa kalau seandainya sudah bisa digunakan secara paralel. Ya, semoga MATLAB segera merealisasikan ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita ketikkan info tadi. Nah, ini kita bisa tahu dari sini bahwa akurasinya adalah 99 setelah di training 73 menit. Kemudian ini adalah training loss-nya, bisa ditampilkan dalam bentuk gambar, ya seperti gambar yang ada di dalam proses training. Nah, sekarang coba kita gunakan untuk memvalidasi, untuk memprediksi. Jadi kita ketikkan aja prediksi, predict gitu aja lah, kemudian ya nggak usah kurung kotak kali ya, langsung pred sama dengan classify. Apa nih, berarti classify net, jadi jaringannya yaitu kita simpan dalam variabel facenet. Kemudian datanya test image, option ini apa ya, nggak usah ya, jadi langsung aja ya, mungkin butuh waktu beberapa detik ini. Nah, ini hasil prediksi karena cukup banyak, jadi ada 4361
tes image sulit kalau kita bandingkan satu-satu dengan kategori yang benar. Nah, sekarang coba kita gunakan confusion matrix, confusion chart maksud saya. Nah, confusion chart ini inputnya adalah true label. True labelnya itu ada di dalam tes DS. Nah, coba kita simpan dulu ya. True L sama dengan tes ds dot label. Ada nggak label nih? Ada ya. Itu bentuknya categorical, ini juga sudah. Ini sekarang kita gunakan confusion chart. Confusion chart true label berarti true L sama prediksi. Oke. Nah, ini hasilnya coba kita perbesar dulu. Oke, jadi sekarang coba kita lihat yang incorrect mask. Ini ada yang salah 4, jadi salah prediksi. Diprediksi sebagai without mask. Jadi incorrect mask itu berarti makainya tidak benar, pakai maskernya nggak benar. Kemudian ada yang diprediksi sebagai tidak pakai masker. Kemudian juga ada yang diprediksi pakai masker. Kemudian yang diprediksi pakai masker nggak benar ada 1483. Jadi yang ini salah ya, yang biru benar. Oke, nah kemudian untuk menggunakan masker ini ada 2 yang salah prediksi sebagai tanpa masker. Kemudian ada 3 yang salah prediksi sebagai menggunakan masker tidak benar. Selanjutnya untuk yang tanpa masker ini ada 1 yang salah diprediksi sebagai menggunakan masker. Kemudian juga ada 14 yang salah prediksi sebagai menggunakan masker tidak benar, padahal tidak pakai masker. Nah, untuk analisis lebih lanjut ya kita harus lihat satu persatu gambarnya, apakah memang sulit untuk ditandai sebagai pakai masker atau tidak pakai masker. Nah, mungkin kalau secara visual kita sebagai manusia, sebagai human memang sulit untuk menentukan apakah ini pakai masker atau tidak. Maka wajar jika kemudian program komputer juga memprediksi dengan salah. Oke. Nah, sementara demikian yang bisa saya sampaikan gimana caranya melakukan transfer learning menggunakan GoogleNet. Nah, mungkin di video yang berikutnya akan coba saya sampaikan dengan cara yang lebih sederhana, karena untuk video kali ini terkesan sangat panjang dan juga sangat ya pokoknya tidak sederhana lah gitu. Tapi ya memang seperti itu caranya. Oke, baik, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video berikutnya.